Oke teman-teman, kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu Magic Wand Tools dengan shortcut tombol Y di keyboard. Magic Wand Tools, yaitu ini. Pencet tombol Y di keyboard. Nah, oke, Magic Wand Tools sudah terpilih. Sekarang saya sudah menyiapkan ini peraga ya, untuk menjelaskan Magic Wand Tools ini bekerja. Magic Wand Tools mempunyai opsi dari klik 2 kali di tombol ikonnya di sini, klik 2 kali. Nah, dia mempunyai opsi tambahan apa saja yang akan kita seleksi. Nah, fungsinya Magic Wand itu adalah memilih objek dengan atribut yang sama. Ini atributnya. Apakah warna fill yang sama, apakah warna outline yang sama, apakah ketebalan outline yang sama, apakah opacity yang sama, atau apakah blending mode yang sama. Oke, saya sudah menyiapkan di sini objek kotak-kotak ya. Di sini kotak-kotak dengan atribut sudah tertulis di atasnya dan di sampingnya. Atribut kotak ini adalah warna fill-nya biru 50%. Di sini. Nah, biru 50%. Warna atribut dari kotak ini. Warna atribut dari kotak ini adalah yellow 100%. Yellow 100%. Outline nggak ada, outline nggak ada. Opacity-nya juga nggak ada, blending mode juga nggak ada. Oke, di sini juga kotak dengan warna fill yang sama, yaitu biru 50% dan di sini kotak yellow 100%. Oke, kita akan mencoba pakai Magic Wand. Saya akan select kotak biru ini. Apa yang terjadi? Semua kotak yang mempunyai atribut yang sama akan terpilih, yaitu atribut kotak yang mempunyai atribut warna fill biru 50%, biru 50%, warna biru 50%, biru 50%. Oke, ini tidak terpilih karena kotak ini tidak mempunyai warna fill, kosong. Warna fill-nya kosong. Dia hanya mempunyai warna outline atau stroke color dan stroke weight. Nah, ini salah nih. Saya ganti dulu stroke ya. Stroke. Ya, stroke. Kayak sakit kepala aja stroke. Dada aja. Oke. Kita kembali lagi. Jadi Magic Wand itu memilih objek dengan atribut yang sama. Tadi kita telah memilih atribut fill, warna fill dengan biru 50%. Semua warna biru 50% terpilih. Begitu juga dengan kalau kita memilih kotak ini. Semua kotak yang mempunyai atribut fill, warna fill yellow 100% akan terpilih. Kemudian karena kita hanya menseleksi atribut dengan fill color saja, tidak ada, kita tidak mengaktifkan seleksi stroke color maupun yang lain-lainnya. Saya akan aktifkan ini stroke color dan saya akan memilih ulang, yaitu saya akan memilih ini. Apa yang
terjadi stroke color? Nggak ada yang terpilih karena atribut objek-objek yang lain tidak mempunyai atribut yang sama seperti kotak ini. Begitu juga dengan ini. Nah, karena hanya kotak ini saja yang mempunyai atribut stroke color yellow 100%. Walaupun di sini stroke weight-nya, ketebalan stroke 8 poin sama seperti ini, tapi kita tidak mengaktifkan, jadi tidak terseleksi kecuali kita mengaktifkannya. Saat kita mengaktifkannya, pasti kedua kotak ini akan terseleksi. Oh, tidak juga, karena di sini ada atribut pilihan atribut warna stroke, harus dimatikan. Nah, baru bisa terseleksi, yaitu seleksi dengan atribut yang sama, yaitu stroke weight atau ketebalan outline. Oke, itu magic wand dengan atribut stroke weight. Kenapa di sini tidak berpengaruh? Karena objek ini tidak mempunyai fill, kosong. Makanya ini diabaikan. Oke, kita matikan aja biar nggak bingung. Oke, sekarang kita akan menseleksi dengan atribut opacity. Di sini saya mempunyai dua objek dengan opacity yang sama. Opacity 50%, opacity 50%. Opacity ada di sini. Di panel control transparansi. Opacity 50%, opacity-nya 50%. Kotak-kotak yang lain, opacity-nya 100% semuanya. Opacity itu transparansi ya. Ya, transparansi. Bila dia di atas objek, akan berbayang. Objek yang di bawahnya akan kelihatan. Oke. Saya akan menseleksi kotak yang opacity-nya sama. Nah, kotak yang opacity-nya sama akan terseleksi semua. Oke, karena kita mengaktifkan opacity dari Magic Wand Tools ini. Oke, kita beralih ke blending mode. Saya telah menyiapkan dua objek dengan blending mode yang sama. Blending mode itu ada di control panel transparansi, di sini blending mode. Blending mode ini saya setting ke screen blending mode-nya. Kalau normal dia akan begini, screen. Teman-teman bisa mempelajari blending mode ini, dampaknya atau efeknya ke objek seperti apa. Teman-teman bisa explore, berbeda-beda semua ini. Sesungguhnya blending mode ini sama seperti blending mode di Photoshop, karena Illustrator dan Photoshop itu dibuat oleh perusahaan yang sama. Oke, kita kembali lagi ke sini ke Magic Wand. Saya akan seleksi blending mode objek dengan blending mode screen. Nah, semua objek yang dengan blending mode yang sama akan terseleksi. Di sini kita tidak mengaktifkan warna yang sama ya. Coba kita aktifkan warna yang sama. Nah, tidak terseleksi karena warnanya berbeda di sini. Fill color-nya berbeda. Di sini biru 50%, di sini yellow 100%. Oke. Toleransi itu adalah apa ya? Angka atribut dari objek
batas atribut yang bisa terseleksi dari sebuah objek. Maksudnya adalah kalau di sini fill-nya yellow itu adalah 100%, toleransinya 20, berarti batas akhir dari yang bisa diseleksi oleh warna yellow adalah 80. Jadi 100 dikurangi 20. 80 adalah batas warna maksimum yang bisa terseleksi oleh Magic Wand. Saya coba seleksi, masih bisa terseleksi karena masih di ambang batas yang tertoleransi. Saya ubah ini menjadi 79. Angka warna yellow 79 sudah di luar batas toleransi dari seleksi warna yang ditetapkan di sini. Dia tidak akan ikut terseleksi karena warnanya sudah di luar dari toleransi yang ditetapkan. Nah, dia tidak akan terseleksi. Batas akhirnya adalah yellow 80%. Begitu juga dengan toleransi-toleransi yang lain, logikanya seperti itu. Oke, kita sudah membahas Magic Wand Tools. Sekarang kita bahas Lasso Tools. Lasso Tools. Lasso Tools itu gunanya adalah sama seperti ini Direct Selection Tools, hanya saja dia bentuknya bisa acak ya, maksudnya bisa sesuka kita. Kalau Direct Selection Tool itu bentuknya cuma kotak. Direct Selection Tool itu bentuknya cuma kotak kayak gini, cuma kotak doang yang terseleksi, poin-poinnya seperti ini. Bentuknya seleksinya cuma bisa kotak. Intinya adalah sama untuk menseleksi poin-poin. Lasso Tool itu untuk menseleksi poin-poin. Shortcutnya tombol Q di keyboard. Tinggal pencet tombol Q di keyboard, sudah bisa mengaktifkan Lasso Tool. Ini bedanya Lasso Tools dengan Direct Selection Tools. Bentuk seleksinya bisa seperti ini. Nah, nggak harus tertutup ya, kurvanya tidak harus tertutup, asal gitu. Sebenarnya sama seperti Group Selection Tools dan Lasso Tools. Lasso Tools dan Group Selection Tools itu untuk menseleksi poin-poin pada objek yang rumit, banyak banget. Jadi kalau menggunakan Direct Selection Tools tidak akan bisa menseleksi poin-poin yang diinginkan. Sebenarnya itu aja sih. Menurut saya Lasso Tools itu harusnya masuk ke sini sih, tidak berdiri sendiri dia. Tapi entah kenapa dia dikeluarkan menjadi berdiri sendiri di icon tools ini. Ya sudahlah, mereka yang bikin, kita nikmatin aja lah. Oke gitu teman-teman, Magic Wand Tools dan Lasso Tools.